Ini kah? Ini kah? Nah, mananya mana, Le? Hah? Ini mana, Le? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan bitadhkiri maulidi sayyidi walid adnan. Wassalatan wassalaman ala yang mudah-mudahan dengan kita mengadakan peringatan ini kita mendapatkan manfaat dari peringatan yang kita adakan. Kita bisa mendapatkan, artinya semoga acara yang kita selenggarakan ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah kita mendapatkan pengampunan.
Di belahan dunia ini Allah menciptakan waktu berlain-lain. Ada nang kana malam, ada nang kana siang, ada nang guringan, ada nang bangunan. Ini lain-lain. Pasti dalam 24 jam itu ada orang yang melakukan sholat, dan di dalam sholat pasti mereka mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalaupun di luar sholat pasti ada yang baca salawat kepada Nabi Muhammad dalam 24 jam. Ada dah guru ajar. Mun manusia kada ada juga pasti malaikat ada. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusallun kalimatnya fi'il mudhari' istimrar, berkepanjangan. Malaikat itu selalu dan selalu mengucap salawat salam kepada Nabi. Berarti ada terus dalam 24 jam orang bersalawat mengirim salam lawan Nabi. Maka berarti 24 jam itu juga rohnya Nabi standby di dalam jasad beliau. Roh Nabi itu ada terus di awak sidin. Berarti Nabi kita hidup. Disitulah kita yakin bahwa Nabi bisa mengeluarkan tangannya dari dalam kubur. Ada mustahil, kenapa? Orangnya hidup. Itu nomorlah kita yakin. Yakin kedebian? Yakin. Kita kaum muslimin yang kayak kita nih, yakin. Yang mau orang sebelah tuh tadi yakin mainnya. Itu lain urusan. Nah kita nih, kita meyakini dengan hal itu. Rasulullah mengeluarkan tangannya dari dalam kubur, maka dicium langsung oleh Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mun wajah kita mau keluar tangan mudah-mudahan orang. Jangan pun makan bilang. Assalamualaikum ya sadah, atau misalnya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keluar tangan, Waalaikumsalam. Itu mudah orang dari orang kita. Ada harapan ada orang. Ini tahu kan? Tapi ini kisah Rasulullah, lain kisahnya lawan di dalam kita. Kisah Rasulullah kan. Nah ini sebagian riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah sidin ini ditakoni orang. Innahu su'ila an amalil maulidin nabawiyyi fi syahri Rabi'il Awwali. Bahwasanya beliau ditanya orang daripada amalan atau pekerjaan melakukan maulid Nabi di syahri Rabi'il Awwal, pada bulan Rabiul Awwal. Ma hukmuhu min haitsu syara'? Apa hukumnya menurut pandangan agama? Kita punya orang sidin nih. Wa hal huwa mahmudun aw madmum? Apakah ini perkara maulid dipuji atau dicela dalam agama? Wa hal yuthabu fa'iluhu aw la? Apakah nang menggawinya diberi pahala atau kada? Banyak pertanyaannya nih. Apa wahai imam pendapat pian mengenai acara maulid di bulan Rabiul Awal? Apakah menurut pandangan agama ini dipuji atau dicela? Ini dapat pahala atau kada? Ditakoni orang lawan sidin. Jelas benar ketakunannya. Apa jawaban Imam Jalaluddin As-Suyuti? Wal jawabu indi. Jawaban di sisiku, kata beliau. Anna asla amalil maulidi, bahwasanya pokok atau inti daripada acara maulid itu alladzi huwa ijtima'un nas, yaitu di dalamnya ada mengumpulkan manusia. Orang pemaulidan ini satu, di dalamnya terdiri daripada perkumpulan manusia. Nang dikumpulkan ini manusia, bukan mengumpulkan yang lain. Manusia nang dikumpulkan. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dan di dalam orang menyelenggarakan acara maulid ada membaca Quran. Ada pada baca Quran? Ada. Ustaz baca, maka handuk benar begini. Ulun mah ada hadap yang panjang, ayunannya sampainya ampe. Iya, ulun ngene. Anu ujar haji supaya cara lawas kenal limbeur. Iya, sudah deh. Langsung diambil hisipin sama lainnya, hanya jawaban pertama beda. Ada sambungan dia lagi. Ada dari baca Quran di maulid, ada laqad ja'akum Quran. Ada di dalam peringatan maulid kita membaca Quran. Wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam acara maulid itu kita ada membaca riwayat-riwayat Nabi.
Ada pada tadi baca riwayat Nabi? Ada. Fahtazal arash. Riwayat Nabi hendak dilahirkan. Ada yang baca rawinya seikung misalnya letunggal. Itu pembacaan riwayat Nabi. Dan kaitannya insya Allah dijelaskan sebagian daripada riwayat Nabi di dalam ceramah. Jadi wadah kita ini kada tahu kada baca ceramah. Lain kayak orang di Arab. Di Arab tuh baca maulid rawinya gitu boleh dengarkan. Jadi itu kisah Nabinya yang gitu. Wadah kita boleh dengarkan mau rawi. Nah, itu boleh kisah Nabinya. Kita ngerti Pak. Paksa baca ceramah di menjelaskan kayak itu nah. Sedikit menjelaskan penceramah. Ada kawal juga betul. Sedikit. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan apa-apa yang di dalam maulid daripada ayat-ayat atau tanda-tanda mengenai kebesaran Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam maulid. Summa kemudian yumaddu lahum simatun ya'kuluna. Kemudian di dalam acara maulid itu dihidangkan makanan. Mereka bersama-sama makan akan makanan itu tadi. Wayang sarifun, lalu pulihkan. Itu jadi sirin intinya maulid. Jadi Imam Jalaluddin Asyuti itu. Kok. Nah. Kamu pulang. Betul. Iya pulang. Pokoknya jadi Imam Jalaluddin Asyuti intinya orang bermaulidan itu satu, manusia berkumpulan di dalamnya. Ibadah itu ada baca Quran, ada baca riwayat Nabi, ada baca pujian-pujian kepada Nabi, lalu makanan bersamaan. Lidah itu jadi isinya. Apa komentar beliau mengenai itu? Min ghairi ziyadatin ala dzalik, tidak ada tambahan daripada yang lain, itu isinya. Minal bid'ahil hasanah, maka komentar beliau ini perkara termasuk bid'ah hasanah, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi tapi menurut agama hukumnya baik. Allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang mana yang melakukan acara seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena golongannya bid'ah hasanah, maka nama gawinya pun dapat pahala. Lima fihi, kenapa alasannya? Karena di dalam acara maulid itu min ta'dhimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif, dan di dalam peringatan maulid itu ada kita menampakkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini komentar Imam Jalaluddin Asyuti mengenai peringatan maulid. Jadi biar jangan ragu-ragu lagi, acara maulid ini sudah direstui oleh ulama-ulama terdahulu, sudah ada tuntunan dari ulama-ulama terdahulu. Nah, sekarang biar percaya lawan Imam Jalaluddin Asyuti kan, percaya lawan ulama-ulama yang di TV hanya roh. Namadahkan maulid berdosa. Ada ya? Maulid ini bid'ah. Maka bid'ah berarti dolalah. Dolalah berarti masuk neraka. Maka kita simpulkan orang melakukan maulid berdosa. Mereka ahli neraka. Ini ulama-ulama hanya. Nama komentar ini ulama abad 800-an Hijriah. Yang mau komentar ulama-ulama hanya mendekti ulama-ulama dulu. Ayo, biar percaya mana? Percaya Imam Jalaluddin Asyuti kah? Percaya yang di TV kah? Jelas kita percaya ampun Imam Jalaluddin Asyuti. Karena ini ulama siqah, ulama yang kawal diperpegangi. Semua ulama mempercayai kealiman dan kewalian beliau. Tak ada khilaf sedikit pun. Kita percaya dengan ucapan beliau. Amun nambuhan hanya ya pada akhirnya masuk neraka. Ya lapahnya kita lihat mana ngumpul duit, maulah makanan, dan sasak-sasak pengumpulan masuk neraka. Kubimual udah ada yang berdosa dengan dunia tadi kan? Berdosa jumlahnya. Taruh melekat dalam dunia berdosa. Nah, udah gak ada saya memanggil Tuhannya tak. Pokoknya kita pegangan tetap jalan ulama-ulama salaf. Kita sudah ada visi salaf. Kita sudah ada visi ulama terdahulu yang menuntun kita. Ini yang kita umpatin.
Artinya biar jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan ucapan-ucapan mereka. Karena sayogianya ada sebagian kaum muslimin yang dulunya hobi maulid, bayar taputar tipingin to, tatuntun tipingin to, akhirnya mau capai mungkin ini caranya aja aku tahu di parah yang mulutan. Jurang apa? Maksudnya apa? Jadi orang mulutan. Sekalinya apa? Cucuk lawan liur. Dalil namadahkan masuk neraka ada sih, pamalan juga. Jadi cucuk pas benar kayak tanggurannya masuk. Nah, ini kita yakin aja ini perkara maulid sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan di antara mereka ada yang menentang bercatut tarbang. Ada yang menentang. Artinya pokoknya musik itu haram, titik. Itu bukannya. Tapi kalau kita kan ada, kita urusan musik kita memakai pendapat ulama yang membolehkan. Bahkan kalau mengenai tarbang, Rasulullah sendiri sudah berkomentar masalah tarbang. Kalau sejarah Nabi disambut pakai tarbang itu sudah aja kita dengar. Ini Nabi seorang yang menyuruh mukul tarbang ada, yaitu saat Nabi menyuruh pernikahan, a'linun nikah kata Nabi, umumkan pernikahan. Nikah itu harus diumumkan ya. Enggak ada diumumkan kita bingung orang. Si mana diangkut ke rumah? Bingung orang, binian mana orang diangkut? Kenapa? Nikah kemudian. Kawan, nikah mana dua? Nah, itu kesalahan. Mau nikah nangka dua itu paling kesembuhan diri itu hawa. Mengawal orang tak tahu kayak ada kabarnya. Pemolo itu diganti dulu, pemolo tutup mulut pemolo lah. Jangan bapak bisa begini mulut. Ujung-ujungnya ketahuan juga ya. Kalau ada habis dulu ya lah. Atau membelum kawa amalkan salawat supaya kawa begini sampai 4. Kalau ada salawatnya. Tidak ada ijazahnya kena keduaan dulu. Ulun aja kan kabul ya karena ijazah diulang. Udah begini sama 4 ya ada dulu ya. Awak jadi kumannya sih. Nah, apabila awak ya kayak aja ya. Ngalih bener. Tidak telah jauh umpatinya ini rasa ada kecurigaan sudah itu. Kalau telah jauh diumpati. Kapal langkah tadi umpatinya. 4 aku kapal langkah aja. Takutan kalau kau binangan. Itu kan sudah tinggi. Ada juga ulun orang setia dia. A'linun nikah kata Nabi, umumkan pernikahan. Waf'aluhu fil masajid, adakanlah nikah itu di masjid. Sunat ijab qabulnya di masjid. Lalu Nabi menyambung hadisnya, wadribu alaihi bidduf, pukullah tarbang. Nabi mengisahkan nyuruh mengumumkan nikah, adakan akadnya di masjid, lalu disambung Nabi langsung pakai huruf waw, wadribu bidduf, pukullah oleh kalian akan tarbang. Ini ulama mengomentari hadis ini, kata ulama, merupakan salah satu dalil kebolehan memukul tarbang di dalam masjid. Ada dilarang memukul tarbang di dalam masjid. Dalam masjid aja boleh, apalagi di musala, apalagi di rumah, makanya boleh. Nah ini kita ungkap di sini. Bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah dulu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini salah satu murid pengarang Aqidatul Awam. Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau berkomentar, berbuduk inda zikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab, kata beliau. Memukul tarbang saat mengingat peringatan Maulid Nabi atau saat memuji Nabi mustahab, disunnahkan, dianjurkan bertarbang. Apalagi kelas-kelas kita yang rancak lalai ini besok juga terbang sambil menghanyutkan perasaan, diiringi dengan terbang. Namun kata terbang asal Hawaii, hampir satu asal Hawaii tadi bang. Nah itu lalu kita awam nih kerancakan diiringi dengan pukulan terbang kayak itu. Nah tapi ingat, jangan fokus di terbangnya wara, jangan fokus di musiknya aja. Belajarlah hati itu sambil merasukakan lagu dengan musik sambil mengingat kepada yang dipuji.
Belajar pakai itu, jangan bawa umuran, musiknya jadi diunting, gak ada peningkatan dia. Musholawat kagak itu, gak ada peningkatan namanya. Belajarlah kita musholawat itu mengingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar artinya aku nih kalau bersalawat berkat sidin, aku nih kalau berbacaan berkat sidin, aku nih jadi Islam berkat sidin. Nah, itu semuanya berkat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada berkat Nabi dia raih. Kita tadi sampai ini tidak tahu Islam. Jangan ada berkat Nabi. Itulah hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada orang non Muslim yang menulis buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, nomor 1 dan ditulisnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ini orang non-muslim, tapi ini mengakui kehebatan Nabi. Cuma dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi kita bisa merubah alam yang dulunya kurang ajar menjadi terpelajar, yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulunya gelap menjadi terang benderang. Bisa Nabi merubah hanya dalam waktu 23 tahun. Banding dengan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh 900-an tahun berdakwah, 64 cuma sedikit. Rasulullah 23 tahun berdakwah, 64 seluruh dunia rata-rata. Hampir seluruh dunia mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ajaib, hebat. Makanya ditulis menjadi tokoh yang paling hebat di dunia. 100 tokoh berpengaruh, Nabi Muhammad nomor 1 ditulisnya. Alexander Graham Bell kan lebihnya nulis. Alexander Graham Bell tahu biar penemu jam malah. Nah, Alexander Graham Bell itu kan lebihnya menulis. Ada dulu Nabi kita Muhammad SAW. Berkat sidin, nah kita ingat akhirnya kita kawal Islam. Ya berkat beliau, ilmunya beliau yang sampai kepada kita, melewati ulama-ulama, melewati jejak langkah para wali, akhirnya sampai kepada kita. Ke tanah Banjar nih, melewati perjuangan ulama dari Jawa. Ulama dari Jawa yang sakti mandraguna sekaligus ulama sekaligus wali, namanya Khatib Dayan, yang diutus oleh kerajaan Demak untuk membantu kerajaan Banjar zaman itu dipimpin oleh Pangeran Samudra. Masya Allah, dulu daerah kita semuanya Hindu, rata-rata Hindu di wadah kita. Tapi berkat wasilah Pangeran Suryan Shah, akhirnya kita bisa memeluk Islam. Ini salah satu berkat beliau. Makanya ada salah satu durian atau Kalabayan yang mengucapkan di Kalsel ini wali yang paling tinggi makomnya ada 4. Wali yang paling tinggi makomnya ada 4. 1, beliau menyebut Datuk Kalampayan. 2, Abah Guru Saumpul, ini wilayah Banjar. Kalau kita ke wilayah Banjarmasin, yang paling tinggi makomnya itu ada 2. Disebut pertama Al-Najdul Billah Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim Sahib Tasiri. Yang kedua Pangeran Suryan Shah. Ini kan ada orang gampangan dia. Orang hebat, berkat sidin Islam sampai lawan kita. Itu kan kisahnya Bahari, sidin hendak perang. Karena pasukan beliau kayaknya sedikit, maka minta bantuan dengan kerajaan Demak. Demak sudah Islam, maka Demak mengajukan perjanjian. Banjar kalau nantinya menang mau apa? Ujar rajanya terserah. Nah, apakah hendak kelebihan bayar upeti kami setiap tahun atau setiap bulan? Tapi bukan kerajaan Demak ada mungkin maka itu. Kami memerlukan cuma 1. Bila Banjar Hakun masuk Islam, siap kami memberikan bantuan. Oh, dia Pangeran Samudra, muka itu dia oke. Akhirnya dikirimlah bantuan untuk berperang. Terjadilah perang di Sungai Carucuk. Ujar kisahnya toh, di Sungai Carucuk. Kenapa tinggalan di Sungai Carucuk? Karena dipasangi tombak carucukan. Banyak tombak di sungai itu carucukan, jadi disambut Sungai Carucuk. Tandakannya di Kuwin Carucuk. Nah, kalau Kuwin Carucuk Banjarmasin, ya mungkin di situ sungainya, mungkin ada tahu kan nama sungainya sesuai ditunjukkan bang. Pokoknya Sungai Carucuk, dia orang menyambat. Perang akhirnya menang.
Menang kan beliau. Beliau melawan musuhnya beliau, akhirnya menang. Karena sudah menang, ya akhirnya menepati janji. Maka Sultan Surya Shah pun beliau memeluk agama Islam, diiringi dengan rakyat-rakyatnya memeluk Islam. Disitulah awal Islam masuk ke tanah Banjar. Itu kisahnya tuh, melewati Pangeran Samudra. Sebelum beliau masyhur jadi raja, sebelum beliau terkenal jadi raja, berat perjuangannya beliau. Kenapa? Beliau tuh dibuang kayak kalau dalam sejarah Banjar, pangeran jalanunya. Pangeran Raja Buwana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batata, kabalan Deyan wadah pembukaannya. Balandian itu tahu lah di mana? Balandian itu di Alalak, anak-anaknya di Alalak, ada dalam kampung Balandian. Balandian wadah pembukaannya, di kampung Uin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Hadirin kawan, kayak itu tuh lagunya tuh, itu sejarahnya tuh. Dibuang sih sebelum jadi raja, tapi ngarannya orang bujur, akhirnya jadi raja juga. Biar dijahati kayak apapun, kebenaran masih akan tampak. Maka beliau diangkat jadi raja. Beliau inilah pintu gerbang Islam masuk ke tanah Banjar. Makanya dinyatakan makomnya kada tanggung-tanggung. Ya orang hebat. Makanya ulun rajin kalau ulun ke Banjarmasin, ulun kada pernah tertinggal ziarah ke Kuin. Pasti ziarah ke Kuin. Kada pernah tertinggal. Luar biasa beliau. Ya di sumurnya beliau di Higa itu kan ada sumur. Itu sumur umurnya sudah 5 abad, 500-an tahun umurnya, tapi kada pernah kering. Sakaring-karingnya banyu atau sumur banyu. Terus kering tadi bang, ya hebat kan, hebat. Maka bersih banyunya, jernih pulang, nyaman diminum banyunya, dingin benar. Luar biasa dia beliau. Makanya ulun bila ziarah tuh pasti ulun masukkan dalam daftar wajib ulun ziarah ke arah Banjarmasin, ulun ziarah ke makam Sultan Surya Shah, Raja Banjar yang pertama kali memeluk Islam. Ini berkat sidin. Nah itu diganang dia. Rahatan baca maulid, rahatan ma'asyraqal, rahatan kita menyambut maulid, diganang Rasulullah. Jangan umuran maulid itu hati lalai, kalau jangan ditingkatkanlah bagaimana. Ditingkatkanlah bagaimana. Nah kayak itu. Nah jadi berusahalah kita meningkatkan. Ini semuanya berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi sudah jelas di mukaddimah ceramah ulun ini, kita mukaddimah ya nih. Belum lagi isinya. Dan mukaddimahnya. Jadi jelas artinya perhatian, jangan ragu-ragu lagi. Masalah maulid sudah ada dalil, masalah baca arba'ah sudah ada dalil. Jangan ragu-ragu. Pokoknya gawian kita ini semuaan sudah ada tuntunan dari ulama-ulama kita yang jujur. Hadirin sekalian rahimakumullah. Bercerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya ada habis-habisnya. Karena cerita yang menyangkut Nabi itu pasti ada terus. Mulai zaman dulu sampai hari kiamat kena ada terus kisahnya Nabi itu. Dan kisah Nabi ini kadang mutlak nang dalam kitab aja. Kalau kan kisah Nabi itu riwayatnya nang dalam kitab itu aja ada. Riwayat kisah Nabi Muhammad bisa ada riwayat hanyar. Ya apa kisahnya guru dia? Nah, nang bisa mengisahkan riwayat hanyar itu ulama-ulama nang rancang mimpi Nabi itu bisa ada kisah hanyar. Dan itu jujur. Bila kami mimpi Nabi itu pasti jujur kisahnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Siapa nasuah melihat aku dalam guring, dan tidak sebujurnya melihat aku, karena syaitan kadang kala menyerupai aku. Nah disinilah kisah Rasulullah itu banyak riwayat-riwayat hanyar. Yang dahulu dalam kitab ada timbul ada ulama yang misalnya wayang ini mimpi Nabi, ada kisah Nabi hanyar. Misalnya Nabi melajari apa di dalam mimpi, Nabi mengomentari apa di dalam mimpi. Karena ini kisah-kisah hanyar karena selalu dan selalu ada kisah Nabi Muhammad SAW.
Banyak kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak, masya Allah, luar biasa. Contoh misalnya ulama-ulama kita bermimpi Nabi. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam datang mimpinya ulama. Apa misalnya seperti mimpi yang terjadi kepada almarhum Ad-Da'i Allah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sebelum mendirikan pondok Darul Lughah wa Da'wah, beliau mimpi bertemu Rasulullah, diberikan oleh Nabi. Abuya diberikan gelang jam oleh Nabi, diberikan jam tangan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan riwayat hanya Nabi memberi Abuya jam tangan. Apa tafsir mimpinya? Ketika Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki datang ke Indonesia, maka ditanyakan oleh beliau, Abuya, apa tafsir mimpi yang ulun mimpi tadi itu? Maka Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjawab, wahai Hasan, ente akan punya pondok yang besar, tapi tinggal menunggu waktu. Maksud gelang jam itu menunggu waktu. Pacang diisi pondok besar, tapi menunggu waktu. Nah, ketika itulah Sayyid Muhammad Al-Maliki meletakkan peletakan batu pertama, maka kemudian pondoknya berjalan terus pondok beliau, sampai akhirnya pondok beliau sampai sekarang kenyataannya menjadi pondok yang masya Allah di Indonesia dikagumi kehebatannya, bahkan santrinya tidak kurang. Dari yang paling bawah sampai ke paling atas, ke pasca sarjana, berapa? Ada kurang dari 15.000 orang santri, masya Allah. Ada kurang dari 15.000 orang santri. Itu semuanya berawal daripada isyarat dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan beliau jam tangan. Itu kan riwayat hanya karena di kitab-kitab kan ada itu. Karena dalam mimpi kisahnya lalu ada dikisahkan kepada anak murid dan seterusnya. Dan karena mustahil kisah Nabi Muhammad itu ada taruh kisahnya, ada terus Nabi memberi apa, Nabi memberi komentar apa. Nah, termasuk musim corona ini kan, musim corona itu ulama bermimpi bertemu Nabi SAW. Ketika ditakuni Rasulullah, ya Rasulullah, apa obatnya corona? Maka Nabi menjawab dalam mimpi, obatnya corona banyak salawat. Selesai. Berarti bila orang bersalawatan jangan dicari, bila orang bermulutan jangan diulangi. Jangan dilarang. Orang bersolawatan jangan dilarang, karena bersolawatan ini menolak corona. Itu mimpi ulama. Nah itu orang mulutan disarike, pulang. Jadi jangan disarike orang bermulutan, bersolawatan. Ini penolak corona ini. Mimpi Nabi lo biar ulama nang mimpi. Dia percaya karena dia terserah. Sudah percaya karena Rasulullah yang datang dalam mimpi. Nah, jadi orang bersalawatan jangan disarike, orang bersalawatan jangan dibatasi, orang bermulutan jangan dibatasi. Kalau misalkan aja ini obat corona ini, obat corona, masya Allah. Nah, ini kisah Rasulullah. Sebagian disebutkan oleh Al-Imam Jalil Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulid beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling bagus di antara manusia, khalqan segi bagian, wa khuluqan dan dari segi akhlak. Nabi kita ini manusia yang paling harap, paling bagus dari segi kejadian. Kejadiannya Rasulullah itu kadang awam menandingi sempurna di atas sempurna kejadian Nabi Muhammad. Sampai disebutkan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Pian ini wahai Rasulullah diciptakan oleh Allah terbebas daripada celah, terbebas daripada aib, ada kekurangan sedikit pun. Seakan-akan pian itu mari kuwis penciptaan pian. Nanti lah mari kuwis memasan. Seakan-akan Nabi ini memasang berdahulu penciptaan sidin. Ya Allah, ulahkan mata ulun kayak ini, hidung ulun kayak ini, awak ulun kayak ini. Seakan-akan kayak itu. Seakan-akan karena saking sempurnanya Nabi kita Muhammad SAW. Sempurna, budi-budi sempurna dia. Alibiyul andi, hidung Nabi kayak lo, alif, panjang, mancung, di tangannya ada bungkuk sedikit. Luangnya halus.
hidup Nabi. Ini aja bergaya dalam kita mancung aja, mata dalam. Ini mana ngalehnya nih? Kenapa wah? Ngarang nenek moyang kita nang kayak lupaannya kayak itu ulang deh. Nah itu orang-orang Arab kan banyak panjang hidup bagus-bagus orangnya, masya Allah. Kita melihat orang Arab aja kan cicit dan masjid itu jadi apa Rasulullah? Ada orang sambil lagi dia biar saking bungasnya Nabi kita tuh. Miniul bani, mulut beliau seperti burung dingin, bagus kelokan bibirnya Nabi. Nuniyul hajib, kambing sidin kayak huruf nun, bagus gerakannya kayak huruf nun. Nah, berbalik ke bawah misalnya lah. Nah, nunnya berbalik ke bawah, berbalik ke atas lah ya, berbalik ke bawah. Nah, bagus benar Rasulullah. Ada satu banget intinya luar biasa, mulai kepala sampai batis ada namanya mainnya. Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya mengenai wajah Nabi. Ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillah kasayf? Wahai Abu Hurairah, apakah wajahnya Nabi itu seperti pedang yang berkilau? La, ya Abu Hurairah. Bal ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Wajahnya Nabi Muhammad seperti matahari yang bersinar ada di mukanya beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Bungas benar Nabi itu orangnya. Luar biasa bungasnya Nabi. Ini dari segi penciptaan, dari ujung rambut sampai ujung batis kada ada kekurangan. Tambah dari segi akhlak, dari segi kelakuan, dari segi akhlak. Ya Allah, Nabi kita manusia yang paling bagus akhlaknya. Kesimpulan akhlak Rasulullah semuanya ada di Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi yaitu Quran sabijian. Apa yang sudah diterangkan Al-Quran itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagiannya disebutkan oleh ulama, wa ya'mu 'anid dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Di antara akhlak Nabi, beliau memaafkan daripada kesalahan orang yang tersalah kepada beliau apabila menyangkut dengan diri pribadi beliau. Nabi bila urusan pribadi, Nabi tidak selesai. Sampai orang bungol tambok, tidak ada apa-apa. Diludahi orang hari-hari, tidak ada apa-apa. Dakwah masuk ke Taif, itu awal-awal Nabi masuk ke Taif, disambut dakwah Nabi ditawak pakai batu. Bayangkan, masuk untuk mengajak kepada ajaran Allah, ditawaki pakai batu. Sampai batisnya Nabi itu berdarah-darah batisnya Nabi. Kita pernah mendengar riwayat yang menceritakan batis Nabi itu berdarahan, tapi darahnya itu lakas ditanai oleh para sahabat. Jadi Nabi itu di jalan darah itu lakas ditanai langsung. Bahkan kemungkinan oleh para malaikat nama-namanya. Kenapa? Bila darah Rasulullah SAW gugur ke muka bumi, hancur alam dunia. Maka darah itu langsung ditanai oleh para sahabat. Jangan sampai darah Rasulullah tertetes ke muka bumi, hancur langsung bumi. Itu ditawaki pakai batu. Dakwahnya Nabi disambut tawakan batu. Kita pikirkan kita jadi ulama, kita jadi tuan guru, datang dimuliakan, duduk disediakan, makanan disediakan, mewah lagi macam-macam. Mana bandingannya kita dengan Nabi Muhammad? Ada sambatannya aja al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi di tangan ilmunya, tapi di tangan perjuangan dakwah kada sama dengan Nabi. Belain kita. Maka dari itulah dulu sewaktu Sayyidina Habib Umar bin Habib, dan kalau beliau disambut dengan parade pukulan terbang 1000 orang, itu berbaris semuanya nyatu terbang 1000. Itu nggak ada salah, acaranya di Kuningan, Jawa Barat, di Ponpes Asli Depo, tempatnya Habib Quraisy Darul. Itu dicatuk terbang 1000 ikung nyatu terbang menyambut kedatangan Habib Umar. Habib Umarnya dimasukkan di kereta kencana, dibawa rakyat tanah raja di kereta kencana. Itu Habib Umar nangis ya. Nangis saat ditakoni, ya Habib, kenapa dia nangis? Apakah dia tidak senang dengan acara semacam ini? Kan dari sini, aku senang aja lawan acara semacam ini, tapi aku sedih mengingat perjuangan Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad dulu berjuang dakwah ditawak pakai batu, disambati macam aku dakwah disambut
dengan meriah, disambut dengan kemuliaan. Jauh dakwahku dengan dakwah Nabi Muhammad. Itu yang dipikirkan ulama. Tapi kata ulama, kalau dakwah kita tuh bujur-bujur menuruti Nabi, pasti ada gangguan. Ya walaupun kada sama dengan Nabi, tapi gangguannya pasti ada. Kalau Rasulullah kan nampak langsung ditawak pakai batu, langsung diserang ke rumahnya, hendak dibunuh. Ulama-ulama yang menuruti jejak langkah Rasulullah pasti, kata ulama kita, merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Kalau kada merasakan yang dirasakan Nabi Muhammad, hati-hati, dakwahnya belum jujur. Itu pernah ulama-ulama di Hadramaut, ada seorang ulama di sana yang dakwahnya mulus terus, kada ada kendala, kada ada apa-apa, artinya dia berdakwah nyaman aja. Datang ke rumah gurunya, ujian gurunya, hati-hati nak, kalau dakwah ikam istidraj, dakwah ikam ini kada diridhoi oleh Allah karena ikam kada menemui kendala. Maka ia pun bercita-cita, ya Allah ya Allah, kapan dakwah ulun dapat kendala? Akhirnya ia diundang ceramah, tiba-tiba selesai ceramah, ia ditangkap oleh polisi. Karena ceramahnya ada menyinggung seseorang, orang ini melapor kepada polisi. Ketika dimasukkan dalam penjara, beliau langsung berucap Alhamdulillah. Masuk penjara, Alhamdulillah. Ya Pak, kenapa? Karena sini sadar, Alhamdulillah, berarti aku ada kendala di dalam dakwah. Berarti dakwahku insya Allah direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itulah para ulama. Jangan pian kira ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka berdakwah mulus saja. Jangan. Mereka banyak memiliki kendala, mereka banyak memiliki gangguan, rintangan, macam-macam ya. Kalau hendak mengkaji sejarah ulama-ulama besar, rintangannya macam-macam. Guru sebelum dia jadi ulama besar kayak apa bahari dia, kisahkan si dia bahari aku ni nangai kayak ini, dihualan orang kayak ini, kisahkan si dia tuh. Intinya ada tahu sama hual, kayak itu tuh. Kalau gitu yang kau hendak sampai hendak dibunuh orang tuh kacang tinggi pangkat dia, sampai hendak dibunuh orang, pokoknya dia guru tuh kita guna tinggi pangkat bilang kawan menghadapi naga itu. Ya makanya mau menjadi tuan guru ini kalau dia bapak rutan berisi, ada berisi bapak rutannya ya kawan. Kalau juga bapak rutan berisi kan, artinya supaya nang model itu jangan bapak jadi guru paling nyaman buntungnya ilmu tuh nang tasulisi. Itu paling nyaman bila orang bagian jahat terjadi, makai ilmu tasulisi. Huruf shot lawan dot itu tasulisi tuh, ini mau ketemu. Shot dot musuh shot seorang dot jadi dia mau ketemu. Aliyom awak lalu musuh boleh. Nah aliyom apa? Musuh jaga awak jadi datang. Hanya aliyom kalau shot dot amalannya. Dia hanya markas dalam shot lawan dot itu hanya bersaung. Tak hanya bersaung. Kalah biar pandang lah, saya kongshot, saya kongdot. Ini main batin lah, main batin. Kalau bisa mainkan batin, baik. Ini main batin lah. Saya kongshot, saya kongdot. Buka lah, kayak apa? Itu lah yang gitu. Asal kau mainan hakikatnya itu. Nah itu orang putar dari itu sih, shot, dot. Jadi kan mau ketemu ilmu galawan. Tapi kan ini jangan dibawa ke aruhan. Dibawa ke aruhan dia hidung orang nyuruh didengar. Apa aja orang ada mau, ada nyuruh aku, orang ada lihat ya Pak. Jadi jangan tak pakai shot buat di aruhan. Kalau orang berbagi jaga, jangan tak pakai shot buat dan dapat duit ya. So bawayahan aja, bawayahan makanya gitu toh. Cuma mainnya di dalam lah, main pandangan batin. Dia cari ijazah shot lawan dot terus ketemu. Huruf apapun bahasa Arab, huruf shot lawan dot ada suara tatai. Artinya ada suara kamu, maka dihakikatkan orang Tuhan, dihakikatkan ulama hikmah, shot lawan dot ini bisa jadi ilmu basulisih namanya. Ilmu basulisih, apa itu juga orang bahari itu ilmu kan ada banyak, ada cuma keyakinan nahab keyakinan orang bahari itu. Sampai hendak turun makalahi melawan Belanda, bacaannya qul huwallahu ahad. Hujung jadi itu, karena tahan di kubur, tahan di pahat. Mana ada nyambung. Qul huwallahu ahad, orang biasanya Allah Maha Esa. Tapi hujungnya ada ya tahan di kubur, tahan di pahat. Tapi orang yakin dasar bujurna Belanda nimba ada di orang.
Menimpa siapa dihadapi sidin, nah sidin kayak Allah menghendak dihadapi orang berhari kita mana senang itu berat belum bekerja di gue berat tahu pak kalau orang berhari dia tahu pak gitu nih nah jadi itu berat perjuangan kebubuhan Tuhan Guru itu berat-berat sebagaimana Rasulullah pasti mereka menjalani kayak itu juga. Nabi tadi memaafkan apa yang tersangkut urusan pribadi dengan beliau itu dimaafkan sidin. Orang jahat lawan Nabi dimaafkan, orang kaya apapun jahatnya lawan Nabi dimaafkan. Ini menyangkut pribadi. Ini akhlak sidin. Nah harus kita tiru. Jangan sampai kita jadi manusia kadar marela akan lawan orang berumuran. Ini ada yang di kampung orang itu kadang-kadang ginian pada jadi. Kancakan, gila, ini juga ada. Kancakan. Bila sudah tapahwal itu ginian lalu ada ucapan kayaknya dia. Aku jangan sudah tapahwal aku nih, aku mah kata aku aja. Bilang kayak kamu memaafkan kalian. Ada aku kan dari seumuran. Aku juga aku kan dari di sini. Dari aja sampai mati bukan dari aja. Ada tuh. Itu ada binian kancak dan bila tapahwal aku kan dari aja. Allah Taala aja maaf. Seorang kan memaafkan jauhnya Pak. Wani kata Allah Taala mudialnya deh. Padahal negaranya cuma singgul besukan pas balik karena bajunya tukar. Itu dia kisahnya. Aku aja mau kayak caranya seumur mau dari lakan. Orang dimakan besukan kulit apa serangai? Apa bahwa orang kayak itu sampai ke mati. Aku aja kan dari lakan. Kalau dia gaul itu dia. Rasulullah urusan pribadi gampang dia sudah orang tersalah aku maafkan. Orang tersalah aku maafkan. Itulah harus kita tiru dia. Nah, walaupun sifat Rasulullah pemaaf, tapi lihat beliau, wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih. Tapi apabila ada hukum Allah dinistakan, belum ada orang saleh, Nabi benar-benar saleh. Tegas Rasulullah dalam hukum Allah. Kita harus meniru nih, ini ngarannya marah karena Allah. Misal anak pian ditanggung lalaian nang kada mahram aja lain muhrim. Jauh benar orang Indonesia nih. Lain muhrim itu tahu dia artinya. Muhrim itu orang yang sedang memakai kain ihram. Muhrim ngarannya. Amun mahram orang yang kada boleh nikah lawan kita itu mahram. Jauh mahram lawan muhrim kada nyambung. Cuma ngaran jadi kita seleh. Lalu kada muhrim ya. Kada ihram ya ada nyambung lalu. Kada nyambung. Cuma ngaran bahasa ya haram maklum itu dah. Jadi kalau kita menolak ada mahram. Anak pian ditanggung lalaki nang kada mahram. Wajib dia sarik. Cari anak ke situ kamari kada abut cari ke mana itu ada si dia ini. Pas ketahuan dibawa oleh lelakian. Wajib dia sarik. Wajib, jangan hayam aja hilang aja abut. Hayam hilang abut sampai maghrib ada sunnah jangan cari hayam. Ya anak hilang renai. Luput ngarang ini. Sarik wajib pian melihat anak ditanggung laki-laki antara mahram. Boleh datang ke rumah. Rumahnya diem tak bawah. Pakai tak tinggal. Mana pulang deh? Kami menjalankan mereka terjumpai deh. Apa jawabannya? Jalan Pak. Terus gimana Pak? Ayam ulun. Dia jawab ayam ulun ya. Ayam tulang dan pada orang kuitan. Kan tahu benar itu haram. Tahu bagaimana kan dia kemarin. Haram. Kan sekali lagi bila ketahuan kok awas. Usir pada rumahnya. Hanya lakiannya datang bawakan mie ayam 2 bungkus. Mama aja, ini ayam aja. Iya, atau aja. Makasih kalah aja. Nanti sore lagi dapat mie ayam. Karena biniannya pintar. Umat, jadi biniannya paling gak tujuh mie ayam ya naik. Jadi kulit itu kan mie ayam supaya umatnya sare. Pas karena subuh karena langsung kayak habis impor baju. Jangan pakai itu sekali sare tetap sare. Sarenya lillah.
karena Allah, salah satu sari karena Allah, diantaranya ya kasus kayak tadi, anak seorang dibawa oleh laki-laki ada mahram, wajib yang sari. Jangan apa-apa, sudah urusan pribadi, sari kayaknya sudah hukum Allah begini seakan karena itu buat uangnya. Ada dulu di Rasulullah. Nah Rasulullah kayak itu sih dia. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat kepada Nabi pertama kali pasti merasakan wibawanya Rasulullah. Bila melihat lawan Nabi pertama kali sudah merasakan wibawanya Nabi itu kayak apa? Hebat wibawanya Nabi. Sampai ada dalam hadis itu disebutkan musuh berpikir menghadapi Rasulullah, gentarnya musuh itu sampai perjalanan 1 bulan. Pokoknya musuh ini bila berhadapan, hendak berhadapan lawan Nabi. Misalnya dijanjikan perang tanggal sekian, hari sekian. Musuh tuh sebulan perjalanan berpikir berdahulu, kayak apa caranya menghadapi Muhammad, kayak apa caranya menghadapi Muhammad. Musuh ini penuh pemikiran karena saking wibawanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wibawanya kuat dia. Makanya sahabat Nabi itu kan bila melihat Rasulullah, melihat satu umat tertunduk, melihat satu umat tertunduk. Wibawanya Rasulullah itu kuat benar wibawanya Nabi. Sampai ada ceritanya wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Abu Jahal dia tak ada kawan Nabi wibawanya Rasulullah. Kan Abu Jahal ini kepalaannya orang Quraisy. Zalim lakuannya Abu Jahal, wani jagau, harap menggerendam. Suatu hari Abu Jahal berhutang lawan orang. Hutang sekali jari. Dengan Quraisy hutang. Abu Jahal hutang lawan orang. Lalu ditagih oleh orang ini. Wahai Abu Jahal, Amar bin Hisham, bayari hutang ulun. Apa insiden? Bawa nih kau ini lagi pernah kok. Aku kan nak bayar. Naranya Abu Jahal jagal, boleh ke orang nih. Tagih pulang dudi, mama ya Abu Jahal pulang. Nah, jangan mau tangin nih. Makanya kita harus caranya ada dapat duit. Sehingga cerita yang mencari akal. Gimana akalnya? Datangi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun minta tolong sama dia. Apa aja tadi? Tagih akan hutang ulun buat Abu Jahal. Wah, kayak itu nyuruh Nabi pintarnya. Datang oleh tuan guru, tadi akan hutang masih ada Allah. Siapa yang turunnya muha? Datang Rasulullah, tagihan hutang ulun buat Abu Jahal. Nabi ini orangnya sifatnya, masya Allah, rahmatan lil alamin. Datang Nabi ke rumahnya Abu Jahal, datang ke rumahnya Abu Jahal. Ketika Nabi datang ke rumahnya Abu Jahal, dikasih Nabi, Abu Jahal bukain lawak, takajud Abu Jahal. Langsung menggedar Abu Jahal. Bayari hutang aja Nabi. Hutang lagi ini. Iya, manggil kagaknya Allah. Kemudian dia kayak gitu, gedar Abu Jahal. Yang gininya bingung. Kenapa laki itu orang gedar? Rajin halnya dendam orang. Rajin jangan jagaunya. Di hari ini kata lagi lalu ciut barang. Aduh, hadinya gini. Apa di sana kamu gedar? Nah, gedaran awak ngambilkan duitnya nah. Nah, Muhammad duitnya nah. Ini lunas sudah Muhammad tadi itu lagi dan ini lunas sudah ya Nabi. Untuk Nabi kalau lelaki tadi. Bininya bingung melihat. Sampai Nabi lagi akan hutang tadi pun bingung. Kenapa Abu Jahal maka menggetar berhadapan dengan Rasulullah? Wibawanya Nabi kuat benar. Ternyata bayar ditakoni. Kenapa? Jar pian maka takutan kayak itu. Melihatlah kau aja Abu Jahal mana yang bini. Kau boleh melihat Pak, banyak aja yang bikin aku lihat. Nabi Muhammad nah ada lawan lelaki Nabi Muhammad ada lawan lelaki Nabi itu orang aku lihat kau bijak yang melihat. Anda melihat lawan apa lihatanku? Biar melihat apa? Aku melihat 2 ikung onta dan gagal muntungnya hendak nabuk aku. Oke, yang melakukan aku. Aku jaga dengan itu orang bijak melakukan. Aku udah jadi hatinya gini. Maka mau bijak yang melihat. Aku melihat, aku aja Abu Jahal. Boleh dia begini. Apa aja Abu Jahal baik bayar hutang daripada mati, tahu kan? Baik bayar daripada mati, ya Allah sama di aruhan tuh baik mungol pada mati. Apa? Kamu kalian? Belum ada minum bersudah. Apa dia lagi minum bersudah? Mungolnya baik mungol aja pada mati. Itu ya.
apa desok kisahnya nih. Bukan juga bumol daripada hati, nah itu bang udah. Tapi aku bayar jauh jalan daripada aku mati. Ini wibawanya Rasulullah, Masya Allah. Berwibawa benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berwibawa lawan kada lain dia. Ya lain lah. Lain orang berwibawa lawan kada. Wibawanya orang tuh kenal wibawanya luar biasa dia. Ada amalannya dia supaya berwibawa. Ada amalannya itu handap dia bacanya 12 puting. 12 kali bacaannya dia handap dia. Cuma kadang-kadang dipadahkan. Kadang dimuliakan dia, diijazahkan kadang boleh. Karena yang berhak mengijazahkan masih hidup, jadi masih dilarang aja untuk mengijazahkan itu. Jadi kuncinya kata beliau, kalau ingin hidup mau berwibawa, angka 12. Kalau ingin mau kaya raya, angka 9 kata beliau. Nah karena angka 9 dan 12 itu bisa kalian dapatkan kalau yang mengijazahkannya sudah ada lagi. Tapi mudahan sini banyak umur lah. Kayak bila sini cuma tuh banget sini dah. Wah banget, sepuh banget. Itu masih ada lagi wanita yang udah mengijazahkan 9 dan 12. Angka 9 rahasia angka 9 rahasia angka 12. Ada bang itu. Cuma buat malam ini ekstralnya aja. Sponsornya karena isinya tuh di lain kesempatan. Ya Allah, karena bawa lakatan, karena kalau mau bawa benang pirang, bawa jarum, enak itu. Dari sekarang jadi taruhan gitu orangnya. Nah siapapun yang melihat Rasulullah pasti merasakan bagaimana wibawanya Rasulullah. Wa idza da'ahul miskinu ajabah. Ini sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Apabila dipanggil oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Ini harus ditiru oleh kita berdasarkan. Bila disalwani oleh orang miskin, lakasi tuang. Ini kada banyak kalile ya Din. Ngerti lah kalile? Nah ada ngerti, bulan kota nih kalile. Kalile itu banyak lalakon, banyak macam-macam gaya. Ini adalah hendak salwan, banyak kalile di dalam kaluan. Ini banyak bahasa kaluan yang perlu disebarluaskan supaya orang lain tahu. Di antaranya panyo. Tahu mandir panyo. Ini kira-kira ini panyo nah. Kantong kresek, plastik ini panyo warnanya. Jadi kena bukan kita nih pakai ada panyo itu aja lagi. Jangan pakai plastik lagi. Dari panyo orang Tuhan nyambat nih Pak. Ada panyo toh aja. Bila panyo itu ya dengan tuan plastik ini panyo warnanya. Mau orang kota bingung mana panyo dia tahu nya kurang. Mau orang perlu dilestarikan lah bahasa khususan orang Kalua banyak memiliki bahasa itu. Orang Tanjung ini tahu lah mana YouTube tahu lah. Ada tahu. Mana orang Kalua bila mana YouTube itu ya hujan labat hujannya mana YouTube ya. Pokoknya kian bila hujan labat kita tulis jadi status lagi mana YouTube artinya apa aja bukannya mana YouTube hujan labat gitu. Kamusnya mana YouTube artinya hujan bersengatan lebat. Tuh mana YouTube bahasa Kalawanya. Mana YouTube. Itu juga. Aneh bahasanya aneh. Ya, perlu dilestarikan itu bahasa daerah itu. Jadi kalau perlu kita ada yang melakukan tesis, skripsi, bisa diangkat sejarah-sejarah Kalua. Yaitu diambil tesisnya, misalnya bidang apa, ambil tesis pakai pembahasan mengenai orang-orang Kalua. Jadi bahasa apa yang ciri khas Kalua, kalau diangkat kayak itu, nah tahu nih orang Kalua asli. Nah supaya tahu banyak peribahasa yang aneh-aneh gitu nah. Banyak yang aneh-aneh gitu. Beneran, sama beneran itu ya enggak. Kedua bujur gitu kan, beneran ya Kalua. Senaran itu dasar bujuran, gitu. Dasar bujuran, senaran singkatannya. Bujuran. Nah, bila dia diundang oleh orang miskin, lakasi mengabulkan undangannya. Lakasi karena berkah dia. Makanan orang miskin itu berkah sebenarnya. Inya mau undang, berarti inya ikhlas menjamu kita berkah. Ini anda bila orang miskin mau undang, ya deh banyak lalakon. Saruan bajurang presiden. Aja, paling kita lo seorang dia. Itu jangan dibaca.
urusan mengabulkan undangan, makanan itu belakangan. Jangan dijadikan nomor satu tujuan, jangan. Luput ya. Sarwan kalau ini aku tahu dari makanannya pada langsung dari itu dari sarwan gitu. Itu namanya monting makanan. Ada yang keras namanya. Monting makanan itu jangan, itu belakangan aja belakangan. Nah makanya kita ini bila hendak sarwan, besar dia berdahulu. Parut itu sama berdahulu. Jangan bersama parut yang sarwan. Nah tinggal parut. Pasti gitu lah sama parut. Maksudnya ini bersama lah, di dalam ini bersama. Nah ada kisahnya, kisah nyata lah. Tuan guru di kampung kami. Tuan guru sih di kampung kami, kuliteng hari sih di kampung kami. Makanan di rumah bini banyak iwak saluang, banyak iwak haruan, banyak aman dia di wadah. Nyam bini agaknya makanan dulu, yang tua ceramah ada di nyalake. Aku kena makan di aruhan aja. Ada tahu lah nyam bini anak banyak kan habisakan lah. Habisakan lah. Tulak kan, ngarannya tulak. Rencana ini mah isi iba kulina tina di aruhan. Sakali tuntung berceramah tuntung. Menjaga selamat pas kebin bohong. Lauknya bisa melihat kebin bohong nah jadi makan naik kebin menggeririk keparutnya. Ngerti ya menggeririk lah. Menggeririk itu cacing bunyinya dalam parut. Menggeririk ya parutnya. Goyang-goyang ke rumah dalam hati adik gue kan lagi mandai karena kami. Sekali ke rumah banyak. Ada nasi ada ini laukang kemandakannya banyak habis. Pian juga tadinya rumah habis kan? Ya amnya oke nasi udah merah. Aku jarak di sini bagi sahabat kami. Mulai itu di sini aku jarak bila telah sahabat dan makan. Makan berdua aku dari di sini aku gabin pulang. Cuma malam ini kan ada gabin wong solo. Enak aja kita wong solo. Wong solo kita malam ini, ayo, alhamdulillah, alhamdulillah. Wong solo kita, alhamdulillah kada gabin berbohong, kada gabin berbohong ini durian. Nah, maksud untuk belajarlah ikhlas, niat mengabulkan undangan karena ingin mengabulkan hajat orang lain. Siapa tahu berkat kita berwasilah mengabulkan hajat orang lain, kabul juga hajat kita. Nah itu tuh nanti kita harap tuh itu. Orang miskin bila mau undang Nabi, Nabi lakas mendatanginya. Kayak itu juga jadi tuan guru kayak itu juga. Ampun jadi tuan guru bapile, ini namanya pengkhianat Rasulullah. Nang datang ke seminum ke alfa. Karapak datang kan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong? Pian hajar nantuakan ke sebulan maulidnya. Ada maulidnya sudah. Hibak. Ada lagi pawanya. Hibak. Nah, hibak. Ada lagi pawanya. Ada pawa itu nanti itu pawa. Ruangan kosong. Ada lagi itu pawa namanya. Ada lagi pawanya di sini. Pokoknya hibak full kedataan. Iya kan guru, mandi itu guruan. Ulun mencari kalau ini padahal aja hendak pian bang. Tapi dia pian kalau dia bang. Iya guru mudahan kena bulan aja kau mau undang pian. Ya di sini. Insyaallah mudahan kawan. Boleh nambah alpan ini singgah di simpangan nukar pentol. Tiba-tiba lalu orang sugih bawa mobil alfa. Tiba alfa, ini alfa. Nah saya kira dia tambahnya hurufnya, harganya. Alfa murah, alfa lah. Datang nambah alfa nih lalu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar? Adakah jadwal kosong bulan maulid nih? Ya aku medek dulu. Ada KKP syuting nah kosong. Nah itu gue kejadian aja kita. Enak para harinya ulun teleponin bahasa. Ya gitu. Itulah lelaki ini turun pada rumah, boleh singgah juga di simpangan nukar pentol. Tanpa imbe lawan nambah alfa tadi nukar pentol. Ya nambah alfa. Datang ke situ tadi mau bilang, udah guru aja. Kenapa biar? Anda cara maulid, ada kalian maulidan? Alhamdulillah ada nampuang sebuting. Ada lagi. Aku ada dapat nampuang sebuting uang. Aku tadi hajar datang, bagian kita lapak kita. Turun biar datang. Ujar guru hibah. Kenapa nggak ada apian? Maka ada kosong.
tahun juga aja haji ini. Nah, jadi Al-Fatihah. Oh, dah rumusnya. Berarti guru ini makan Twitter, ya. Bila datang orang miskin tak diterima, bila sugih datanglah cepat menerima. Awas guru enak, bulan Rajab awas ya. Singkat cerita, bulan Rajab pun terjadi. Maka nambah Alfa ini tulak ke apa rental mobil, menyewa Fortuner sih. Ada alang-alang nyewa Fortuner sekali, nyewa apa saja juga alang-alang mas ya. Nyewa Fortuner nambah Alfa ini. Imlahnya datang, oh nyupir Fortuner. Wah yo datang lagi saya pakai asisten malah, ada yang nyupir bang. Asisten menyupir kan, alhamdulillah kayak itu datang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ada nggak jadwal kosong buat aja? Ada. Nah di sini. Ya guru catat alamatnya di sini. Oke, ya di sini insyaallah. Rupanya lebih lanjut lagi 3 bulan kan tak bisa lebih lanjut lagi. Kenapa Alfa tadi jadi Fortuner kan? Sampai jadwalnya acara guru tadi puasa kali datang dituju alamatnya di Tihisidin, mulai di halaman ada nyaman rasa. Kenapa ada nyaman rasa? Halamannya lincah, sekali naik tawingnya jabuk, atapnya tumbus, duduk tuan guru seadanya. Nah di sini nampak tulisannya. Maka semalam Fortuner. Kenapa makan di rumah jabuk gini? Nah lalu tuan rumah sambil bersusung, sambil tuntong acara kan bersusung. Guru, makasih guru lah. Aku datang yang undangan ulun. Tarilah guru seadanya tampaknya. Alhamdulillah guru nangis di mana barangnya. Kami malam Fortuner itu guru jiwa di bang sana. Dalam hati untuk mumol. Jangan bukan jawa aku. Dia mahir di bulannya guru lewat duitnya jadi jaga sama kali. Nah, jangan sampai kasus seperti itu ada terjadi. Jangan sampai cukup dalam kisahnya itu. Jangan sampai ada di kenyataan. Jangan sampai ada di kenyataan. Pokoknya tuan guru bila berpilih berarti ia mengkhianati Rasulullah. Orang amanat dahulu itu nanti terima. Kayak haji ini ayo pun. Dulu maupun mengkaji sini ayo wae. Maka padahal ulun jadwal maghrib tadi itu aturannya berangkat dah ke Kintab. Subuh esok acara di Kintab mulai hari. Ini habisnya jam 12 malam berangkatnya. Habisnya boleh ke rumah dulu 1 malam kan. Hanya ke Kintab. Dia haji di mana nak kosong sini wah, jalur kosong. Ayo kayak apa? Awak itu itu dah. Karena mengingatnya orang Tanjung bang. Karena kita putra daerah Tabalong ya sudah dihakuni aja sudah. Dihakuni aja sudah artinya tuh ya sudah terima biar berangkat jam 12 ke apa. Tinggal subuh insya Allah ada di Martapura kan. Nanti di Martapura insya Allah jam 9 sampai ke Kintab. Itu sudah. Ada apa? Awak anom mas Awak anom ini gagah aja barang mas Ada apa? Bawa aja dulu aja. Begini. Awak anom mas coba jangan bagian makanya. Marit. Ada guru-guru kita di Martapura atau Asirin jadwal padat sampai ke satu daerah di Sekong guru datangkan kami pulang berinfus sih uyuh sih Tuhan tapi barang anom ini kan apa Tampulo anom jadi guru Tampulo anom berjalan dia kita sudah Tuhan ada jalan lagi dan naik di rumah sudah Tuhan harus siap-siap untuk mati siapa anda ilmunya datangi ke rumah itu jadi lagi ada lagi nang kunjung-kunjung ke kamar gitu lagi Tampulo anom juga ada orang belalah ini pada bagian bang orang akun belalah itu tak pada bagian macam-macam dia apalagi mengatakan orang nampak murah ada di satu kakak sini macam-macam nang guru gamis pilih surga dipilih nah dia kan mulai pelanggan yuk pilih dulu aja kan nyamannya dulu disuruh milih jangan angka suruh mobil kan suruh milih pelanggan pilih dulu aja kan ada di mana nyari ada tuh ya ada tuh halus kan mau itu 5 aja kan maka handaknya modal 10 banyak pengawal kan gitu di jalan banyak pengawal tuh bagus bang bagus cuma makan ya tapi banyak bayaran juga orangnya banyak ada tahu sampai saya udah taruh udah ada masuk ada berteks juga salamun salam untung. Nah kayak itulah, jadi kita turuti Rasulullah, kabulkan hajat orang miskin. Ada satu cerita, ini terakhir lah.
biar dulu sendirinya. Asapnya sudah ada kita. Mulai asap belum mulai salah kali ya. Sejam deh. Mulai salah. Ada cerita ulama yang mengikuti Nabi dalam hal selalu mengedepankan orang miskin, yaitu Sayyidul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang, Jakarta. Beliau ini salah satu gurunya Insinyur Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu dulu sebelum Indonesia merdeka diumumkan sindil proklamasinya, Insinyur Soekarno sering menginap di rumahnya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang suatu malam, suatu hari didatangi oleh orang miskin. Orang miskin ini datang hajatnya meminta supaya Habib Ali mendoakan datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya kayak mana? Jadi disaruinya, wahai Habib, bisakah pian datang ke rumah ulun barang setempat? Ulun ini ada niat pian mau bacakan doa di rumah ulun. Oh iya ya Habib, insya Allah bisa. Padahal si dia datang acara tuh ya, langsung kesalin baju, tulak mau pati orang miskin tadi. Sebelum mau pati itu ditakoni sini, rumah Ikam di mana? Ujarnya menjawab, rumah ulun di pinggir rel kereta api. Itu sudah masuk dalam pikiran. Di rel kereta api itu kan ada rumah beton. Pasti yang di situ hidup kumpulan pemulung, orang-orang miskin, rumah-rumah yang kardus lah kayak itu nah. Kawin kajang di orang tua kan, paling-paling itu nah harapnya. Diiringi oleh Habib Ali. Sampai di satu tempat tersebut, Habib Ali duduk masuk ke rumahnya. Ya Allah, burungnya rumah, riot rumahnya. Sakit benar orang ini, hidupnya sakit benar. Ya Habib tolong bacakan doa, bacakan sini doa. Tuntung baca doa, keluar makanan, nasi, lauknya walut. Lauknya walut. Yang jadi masalah, Habib Ali kada bisa makan walut. Itu yang jadi masalah. Kalau dia bisa, kenapa apa? Habib Ali kada bisa. Nah, lihat bagaimana akhlak sendiri menjaga perasaan orang miskin. Nah, kalau Habib Ali disuruhi lauk walut tadi, beliau mengatakan, wahai tuan rumah, tolong ambilkan panyo. Nah, panyo adalah kantongan plastik. Ambilkan panyo, bungkus saja supaya bisa aku bawa kulit ini lauk. Oh ini. Kalau dia nak minta bungkus siap, ulun bungkus akan. Padahal Habib Ali kada bisa makan. Itu teknik beliau, strategi beliau menjaga perasaan orang miskin supaya orang miskin jangan tersinggung. Bungkus saja sini. Singkat cerita dibungkus. Bayar nak kulit, tuan rumah berhadiah amplop kan Habib. Habib ulun berhadiah dia. Ulun terima di sini. Jazakallah khair. Tapi duit ini dengan senang hati aku berikan lagi kepada Ikam untuk berkali-kali hidup. Ini terima kasih banyak. Boleh ke rumah Habib Ali. Di rumah Habib Ali sarumahan kada jangan bisanya makan walut. Keluarga beliau tidak bisa makan walut. Maka kadang beliau lah yang dapat walutnya diberikan ke situ. Nah lihat bagaimana cara Habib Ali memuliakan orang miskin dan bagaimana cara beliau menjaga perasaan orang miskin. Harus kita tiru ya. Ingatkanlah bila di aruhan, ini lelaki begini, dengarkan kalian baik-baik. Bila saruan, aruhan berhaulan kah, maulitan kah, napa kah, orang beruhan, surungi orang lauk nanti kada bisa makan beranai. Jangan berucap, kecuali boleh berucap bila tuan rumah sudah pengumuman. Misalnya lauknya daging sapi, pian kada bisa berenai ya, jangan berucap sebelum tuan rumah wari. Ini ada. Kenapa guru maka dilarang berucap? Khawatir kalau tuan rumah kada ada persediaan. Itu loh, kita jaga perasaan orang rumah tuh kita jaga. Kalau sidin kada ada persediaan, kan sumpan sidin, sumpan gitu. Ini baju dulu banyak loh. Kalau rumah ada lain pada hayam. Orang dari luar, ada aku di sini dari luar. Masukane kan orang, masukane. Amun sudah tuan rumah pengumuman, ayo pian bersuara. Nah, siapa yang kada makan daging, bapak dah.
Ulun, ada makan daging? Ya, ada tulang insiden. Ada makan daging? Ada tulang insiden. Itu kepada ya ada yang kita loh. Nah, nyaman menggunakan kita ini ada namanya. Sebelum tuan rumah pengumuman, jangan bersuara. Dengar kali nggak? Itu harus diamalkan bila orang diaruhan gitu. Jangan berucap sebelum tuan rumah pengumuman demi menjaga perasaan tuan rumah. Iya, kalau tuan rumahnya biasa-biasa aja, tuan rumahnya jago ya boleh ya. Apa? Sesuatu mereka kamar. Pohon ya ada kelain pada daging, ada sih masuk kamar. Kalian masuk kamar kalau tutup sedikit lawangnya, bayar apa jurusannya lawangnya di dalam pedes ya. Jumlahnya dalam apa pedes saja, kali 14 tuan rumah. Mahir dia tuan rumah ini, aku kan dagingnya dibutuhkan juga orang. Kau ada laporan pulang, sepedak bilang pulas sedikit. Mahir dia tuan rumah. Dia keluar atau di bawah pedes. Ya dia mahir. Nah, makanya jangan gitu dia, dijagalah perasaan orang, dijaga perasaan orang. Jadi di aluhanto bila orang belum pengumuman jangan berbisa-bisa. Karena aja dulu bila sudah pengumuman kena hanya berpanda. Nah itu ada caranya bagian dari menjaga perasaan. Apalagi orang miskin dijaga banget supaya inya jangan tersinggung. Menjaga perasaan orang lain ini bagian daripada adabnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selalu memperhatikan menjaga perasaan orang lain. Demikian pula kita bergaul kepada sesama, jaga perasaan kawan, jaga perasaan orang lain. Begitu pula kepada penceramah, jaga perasaan para jamaah. Apabila melihat jamaah sudah 2-3 kali ma'ali sila, kita artinya sabar dan hampir. Itu menjaga perasaan juga dadanya. Karena jamaah ini uyuh banget duduk sudah. Uyuh banget artinya belum paham-paham lalu artinya hampir lagi sadar. Ini bagian dari menjaga perasaan. Penceramah melihat jamaah tidak sudah uyuh artinya sadar sudah hampir. Nah inilah kira-kira uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Intinya ada beberapa poin penting yang ulun sampaikan tadi. Satu, ulun sudah menyampaikan mengenai kebenaran peringatan Maulid yang kita laksanakan. Dua, ulun menyampaikan sebagian daripada akhlak Nabi SAW yang disebut pertama tadi Nabi memaafkan apabila terkait urusan pribadi, tapi Nabi marah apabila menyangkut hukum Allah dinistakan. Berikutnya yang ketiga, sifatnya Rasulullah selalu mengabulkan hajatnya orang miskin, menjaga perasaannya orang miskin. Itulah kira-kira resume, kesimpulan, ringkasan daripada ceramah ulun yang ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipaham, bisa diambil manfaat, kalau diamalkan. Mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi wasilah pelebur dosa-dosa kita, menjadi wasilah kabulnya segala hajat-hajat kita, menjadi wasilah kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ulun banyak-banyak minta Allah, minta halal, minta maaf dan bertahan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.